Selamat siang, selamat bertemu kembali di mata kuliah Statistika pada pertemuan ke-8. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama setelah ujian tengah semester. Kita akan membahas tentang pendugaan parameter yang dibagi menjadi dua pertemuan, yaitu pertemuan 8 dan nanti di pertemuan ke-9. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pendahuluan tentang pendugaan parameter, kemudian kita akan lihat apa itu penduga titik, kemudian penduga selang, serta ukuran contoh yang optimum. Ketika kita ingin mengetahui parameter populasi atau karakteristik populasi, biasanya kita memerlukan biaya, energi, dan tenaga yang cukup besar ya, karena ukuran populasi itu biasanya besar. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita bisa menggunakan statistika, yaitu dengan mengambil contoh atau menarik contoh dari populasi atau mengambil sampel dari populasi, di mana nanti contoh tersebut digunakan untuk menduga parameter. Nah, karakteristik dari populasi yaitu parameter itu diduga oleh karakteristik dari contoh yaitu statistik. Nah, pada materi UTS kita sudah belajar tentang eksplorasi data, kemudian ukuran penyebaran dan pemusatan data, serta kita sudah masuk ke pengenalan peluang, serta sebaran penarikan contoh. Sebaran penarikan contoh dan pengenalan peluang itu menjadi dasar untuk masuk ke statistika inferensia di materi UAS. Jadi nanti di UAS kita akan membahas tentang pendugaan parameter yang dimulai dari pertemuan ke-8 ini, kemudian ada pengujian hipotesis dan analisis data. Statistik sebagai karakteristik dari contoh, itu kita bisa gunakan untuk menduga karakteristik dari populasi atau parameter. Jadi statistik itu adalah penduga bagi parameter populasi. Nah, penduga yang seperti apa sih yang seharusnya kita gunakan untuk menduga parameter? Nah, penduga yang kita gunakan untuk menduga parameter itu seharusnya penduga yang tak bias dan mempunyai ragam minimum. Nah, untuk bisa tahu penduga yang tak bias itu apa, maka kita perlu tentang sebaran penarikan contoh. Di pertemuan ke-6, kalau tidak salah di pertemuan ke-6 kita sudah mempelajari tentang sebaran penarikan contoh. Di sana kita sudah melihat bahwa ternyata rata-rata dari sampel, rata-rata dari contoh, itu adalah penduga tak bias untuk rata-rata populasi. Apa itu tak bias? Artinya, dan apa itu ragam minimum, dan kenapa harus punya ragam minimum? Kita akan lihat nanti. Nah, nilai parameter populasi itu bisa diduga oleh nilai statistik. Nah, kita akan mulai dengan penduga titik. Jadi, penduga titik itu adalah nilai parameter yang diduga oleh sebuah nilai statistik. Nah, kita lihat di sini di ilustrasinya, target atau karakteristik populasi ini yang berwarna putih, kita sebut saja sebagai target. Kemudian penduga titiknya ini, titik yang kecil ini ada dua penduga titik. Nah, karena dihasilkan dari contoh, maka penduga titik ini bisa berbeda dengan nilai parameter. Bisa berbeda. Seperti ini yang penduga titik yang di sebelah kanan ini jauh dari nilai parameternya, sedangkan penduga titik yang di sebelah kiri ini dekat dengan parameternya. Jadi ketika kita menggunakan penduga titik, maka ada kemungkinan karena dihasilkan dari sampel, ada kemungkinan bahwa nilai penduga titik ini jauh atau dekat dengan parameter populasi yang akan kita duga. Nah, penduga titik ini harus tak bias dan ragam minimum. Harus tak bias dan memiliki ragam yang minimum. Nah, ini ilustrasinya. Di sini ada 4 ilustrasi. Yang berwarna putih di tengah ini adalah target kita ya, parameter populasi yang akan diduga. Nah, di sebelah kiri ini, di sebelah kiri atas, ini adalah penduga yang tak bias dan ragamnya kecil.
penduga tak bias itu artinya yang merah kecil-kecil ini itu cenderung berkumpul ke target yang akan kita duga, cenderung berkumpul ke parameter, ke titik yang berwarna putih. Jadi memusatnya ke titik yang berwarna putih, maka ini disebut sebagai tak bias. Dan ragamnya kecil, artinya jaraknya tidak berjauhan ya. Jaraknya tidak berjauhan. Nah, sedangkan yang gambar kedua yang di sebelah kanan atas ini penduga yang berbias dan ragamnya kecil. Berbias artinya penduga titiknya ini tidak berkumpul, tidak mendekati, berpusatnya tidak ke titik yang putih, tapi melebar ke sebelah kanan. Nah, di sini ragamnya pun kecil. Ragamnya juga kecil, sama dengan pada gambar di sebelah kiri. Kemudian gambar di sebelah kiri bawah, di sini penduga tak bias. Tak bias karena pusatnya itu, titik-titik ini berkumpul dan memang berpusat ke titik yang putih. Tetapi jaraknya di sini cukup besar ya dibandingkan dengan dua gambar di atas tadi. Maka ini disebut sebagai penduga yang tak bias tapi ragamnya besar. Nah, sedangkan yang gambar keempat di sini, kita lihat bahwa titik-titik kamera, penduga titik ini tidak berkumpul di titik yang berwarna putih atau di parameter yang akan kita duga, tapi dia bergeser ke sebelah kanan dan ragamnya pun jaraknya besar. Jadi ini adalah penduga yang berbias dan ragamnya besar. Nah, jadi penduga titik itu harusnya memiliki sifat yang sesuai dengan gambar pertama ini, yang mirip dengan gambar pertama ini, yaitu tak bias dan ragamnya kecil. Nah, untuk pendugaan parameter, khususnya penduga titik ini, kita akan bagi menjadi satu populasi dan dua populasi ya di pertemuan kali ini. Nah, untuk yang satu populasi dulu, kita tahu ketika belajar tentang sebaran penarikan contoh bahwa X bar itu adalah penduga untuk mu. Artinya rata-rata contoh itu adalah penduga bagi rata-rata populasi. Kemudian ada di sini P topi ya, P hat atau P topi. P topi ini adalah penduga bagi parameter proporsi. P di sini ada proporsi. Kemudian S kuadrat ini berarti ragam contoh atau ragam sampel. Ini adalah penduga tak bias untuk sigma kuadrat. Kemudian di sini untuk yang dua populasi, penduga parameter untuk dua populasi, X bar 1 atau rata-rata contoh 1 dikurangi rata-rata contoh 2, ini adalah penduga untuk mu1 dikurangi mu2. Kemudian P topi 1 dikurangi P topi 2, itu adalah penduga untuk P1 dikurang P2. Dan S1 kuadrat atau ragam contoh kuadrat ini adalah penduga dari sigma 1 kuadrat atau ragam populasi. Jadi S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat ini adalah penduga bagi sigma 1 kuadrat dibagi dengan sigma 2 kuadrat. Jadi contoh dari populasi pertama, ragam dari contoh populasi pertama dibagi dengan ragam dari contoh populasi kedua, itu adalah penduga dari ragam populasi pertama dibagi dengan ragam populasi kedua. Penduga titik itu tidak selalu tepat yang menduga parameter populasi. Ini contohnya, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini berasal dari dua penarikan contoh yang berbeda. Jadi ketika kita mengambil contoh dari sebuah populasi, kemudian ada orang lain juga yang menarik contoh dari populasi, maka kemungkinan besar hasil yang didapatkan atau penduga titik yang didapatkan dari dua proses penarikan contoh itu akan berbeda. Ya, jadi penduga titik ini tidak selalu tepat menduga parameter populasi. Dan dalam setiap pendugaan itu pasti ada peluang errornya atau peluang kesalahannya. Nah, karena penduga titik ini
kurang akurat ya. Misalnya seperti ini, saya ingin menduga misalkan saya mengambil secara acak satu orang siswa dari kelas ini. Kemudian saya menebak nilai UTS-nya. Maka peluang untuk peluang untuk tebakan saya benar itu sangat besar ya, karena berupa titik. Misalnya dia peluangnya 5, misalkan nilai UTS-nya sebetulnya 70. Nah, ketika saya harus menebak berapa nilai UTS-nya, maka kemungkinannya kan sangat banyak ya. Kemungkinan nilainya sangat banyak. Jadi peluang untuk salahnya pun cukup besar. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan penduga selang untuk menduga karakteristik dari populasi. Penduga selang ini disebut sebagai selang kepercayaan atau confidence interval. Nah, kita akan lihat bagaimana apa itu confidence interval. Nah, kalau tadi saya menduga misalkan menduga nilai UTS dari seseorang di kelas ini. Nah, kalau saya ingin menggunakan penduga selang untuk nilai UTS dari rata-rata, misalkan rata-rata nilai UTS di kelas ini, dan saya menggunakan penduga selang, itu juga bisa. Nah, apa itu penduga selang? Selang kepercayaan itu seperti apa? Jadi, misalkan ada suatu nilai A dan B, yang A di sini lebih kecil daripada B, kemudian dia memuat parameter dengan peluang 1 min alfa. Dengan alfa merupakan peluang kesalahan yang ditoleransi. Jadi selang kepercayaan itu adalah A dan B, nilai yang dibatasi oleh A dan B yang memuat parameter populasi dengan peluang 1 min alfa. Dengan alfanya itu adalah peluang kesalahan yang ditoleransi. Jadi peluang salahnya itu sebesar A gitu. Jadi selang kepercayaan 1 min alfa itu adalah peluang bahwa si parameter ini, parameter yang akan kita duga itu berada di antara nilai A sampai dengan nilai B itu sebesar 1 min alfa. Jadi kalau misalkan selang kepercayaan 95%, misalkan selang kepercayaan 95% berarti peluang si parameter berada di antara A dan B itu sebesar 95%. Artinya kalau dilakukan percobaan sebanyak K kali, mungkin akan saya berikan contoh tidak menggunakan K ya. Misalkan begini, selang kepercayaan 95%. Selang kepercayaan 95%. Artinya, ketika saya melakukan percobaan sebanyak 100 kali, maka akan ada sebanyak 95 selang kepercayaan yang memuat parameter. Jadi itu yang dimaksud dengan selang kepercayaan 95%. Nah, yang akan kita bahas di mata kuliah kali ini, mata kuliah statistika ini, pertama penduga selang untuk rata-rata dan penduga selang untuk proporsi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas khusus penduga selang untuk rata-rata. Nah, penduga selang untuk rata-rata ini dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1 populasi dan 2 populasi. Untuk yang 1 populasi pun ada 2 juga, yaitu saat sigmanya atau simpangan baku diketahui, simpangan baku populasinya diketahui, dan saat sigmanya tidak diketahui. Kemudian untuk yang 2 populasi ini bisa berupa 2 populasi yang saling bebas, bisa juga 2 populasi yang tidak saling bebas, atau disebut sebagai data berpasangan karena tidak saling bebas. Untuk yang saling bebas ini bisa sigmanya diketahui, kemudian bisa sigmanya tidak diketahui tapi diasumsikan sama, atau sigmanya diketahui tapi diasumsikan sigmanya berbeda.